hanya butuh satu orang untuk meluluhlantakkan negeri ini. Tapi kita butuh minimal 5 hakim MK untuk memulihkan negeri ini. Khususnya Komisi Pemilihan Umum di tingkat pusat ini, sejak awal itu sudah cacat. Dan mereka ternyata menerima Gibran itu tidak berdasarkan aturan. Lalu keluar karena ada Kepres. Ya. Nah, kalau begitu Anda nggak independen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Jogja Network? Sudah cukup lama Jogja Network tidak mengudara karena tokoh kita satu ini banyak kesibukan di Jakarta nampaknya. Oke, dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Bang Suparman Marzuki. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Sehat, Baik, waras, dan waras. Itu yang paling penting, selalu menjaga kewarasan. Ada begitu banyak drama di Indonesia, Bang. Sebelum pemilu, masa pemilu, dan sekarang pun sedang ada drama dipertontonkan di Indonesia. Apa pendapat Abang tentang sidang MK yang baru berjalan ini, Bang? Secara umum berjalan normal, masih berjalan normal. Mekanisme hukum acaranya masih dijalankan dengan baik. Dan penyelesaian sengketa pemilu, proses pemilu, prosedur pemilu yang sekarang digelar di MK itu cara-cara konstitusional dan beradab. Jadi kalau ada anggapan untuk apa ke MK, cengeng, untuk apa ke MK, ngaku kalah saja. Saya kira itu pandangan yang inkonstitusional. Tidak ada upaya untuk membangun peradaban. Jadi kalimat-kalimat yang muncul dari sebagian kecil orang tentang proses yang sedang berlangsung itu menunjukkan memang ada masalah di negara ini. Ada masalah, ada segelintir orang yang tidak ingin negara ini maju. Maju cara berpikir, maju cara menyelesaikan persoalan. Dan sekali lagi bahwa MK sudah menggelarnya dan kita sambut dengan baik. Dan sampai sejauh ini masih berjalan sesuai hukum acara Mahkamah Konstitusi. Banyak orang, ini netizen lah yang banyak bicara bahwa seolah-olah 01, 03 itu tidak mau kalah. Karena itu dia harus menggugat ke MK dan sebagainya. Ya, tapi Abang tadi kan bilang sebenarnya ke MK itu langkah konstitusional kan? Iya, statement itu sudah salah. Ya. Sebetulnya itu kan pernyataan yang nggak perlu ditanggapi. Tapi karena publik kita ini lebih senang menerima dan mengembangkan cara-cara berpikir dan berkomentar yang simplistis seperti itu. Sederhana, nggak ada maknanya, nggak ada isinya gitu. Nggak mau kalah, nggak mau menang gitu. Silahkan aja pasangan lain itu menang. Atau katakanlah terpilih, itu kira-kira kalimat yang paling tepat itu. Silahkan. Tapi terpilihlah Anda secara beradab. Nah, apa yang dilakukan oleh 01 dan 03 itu untuk menegakkan peradaban. Dengan cara nyatakanlah MK kebenaran itu benar. Ya, dan salah itu salah. Itu. Jadi ini bukan tidak menerima. Ini kan bukan pelajaran baru. Kita sudah menyelenggarakan pemilu dengan sistem seperti ini sudah hampir 4 kali atau 5 kali pemilu. Jadi bukan barang baru. Jadi tidak ada artinya pernyataan tidak mau kalah lalu menggugat dan lain-lain. Enggak. Kalau IO menang dengan cara yang benar, sejak dari kemarin-kemarin, sebagaimana negara-negara yang menyelenggarakannya dengan baik, ucapan selamat sudah mengalir. Itu. Di awal persidangan MK, sempat terjadi perdebatan antara permohonan ke MK itu kualitatif atau kuantitatif. Karena rezim MK selama ini adalah rezim kuantitatif, sehingga sering disebut mahkamah kalkulator. Iya, itu kan
tidak lepas dari perjalanan persidangan MK dalam menangani kasus-kasus perkara pemilu. Ya. Yang muncul di permukaan adalah angka-angka. You kalau mau mengajukan sini harus Anda meyakinkan kami bahwa selisih suara itu signifikan untuk menentukan perolehan suara pasangan tertentu. Ya. Itu tidak relevan lagi. Atau katakanlah sudah diperbaharui sendiri oleh MK sebenarnya. Ya. Dalam sejumlah putusan-putusannya. Ya. Baik putusan sengketa pemilu, Pak Kepala Daerah maupun legislatif, sudah dikoreksinya. Ya. Dengan memperhatikan aspek yang bersifat kualitatif. Apa itu aspek kualitatif? MK sudah lama masuk ke proses. Ya. Masuk ke prosedur. Jadi beberapa putusannya membatalkan Ya. kemenangan seseorang dalam pilkada, kabupaten maupun provinsi. Ya. Dengan mendiskualifikasi calon tertentu ada, Betul. lalu menyatakan calon tertentu lainnya sebagai pemenang, Betul. dan mendiskualifikasi ketetapan KPU tentang rekapitulasi, Ya. lalu memerintahkan KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang. Ya. Itu satu di antaranya yang diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi itu aspek kualitatif dari proses, Ya. dari prosedur. Jadi kalau kita bicara proses, bicara prosedur, itu bicara kualitas. Nggak ada hubungannya dengan angka-angka. Angka-angka itu sporting saja. Ya. Bagi Ya. pembenaran adanya aspek kualitas di dalam satu proses perkara. Apalagi kalau angka-angka itu, Bang, dihasilkan dari sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang ketuanya 4 kali melanggar. 5 kali, jangan salah. 5 kali 5 sekarang. kali. 5 kali divonis melakukan Melanggar etika. pelanggaran etika. Ya. Beberapa di antaranya serius. Nah, ya. Apakah angka-angka itu bisa dipertanggungjawabkan dengan masalah etik dari ketua KPU itu, Bang? Ya, jadi saya ini jelek-jelek pernah menjadi penyelenggara pemilu. Ya. Saya tahu tuntutan etiknya tinggi, melebihi tuntutan hukum. Ya. Ya, melebihi tuntutan hukum. Tuntutan hukum kadang ada rumusan-rumusan yang bisa diterobos. Tapi kalau etika itu tidak. Nah, penyelenggara pemilu itu, baik personal maupun lembaganya itu, harus memperlihatkan secara nyata kepada publik bahwa Anda secara personal dan institusi memiliki kapasitas dan kapabilitas dan integritas untuk menjadi basis dari trust, kepercayaan. Dari apa? Terutama sekali dari peserta pemilu dan pemilih. Ya. Harus dijaga itu. Nah, penyelenggara pemilu kita sekarang, khususnya Komisi Pemilihan Umum di tingkat pusat ini, sejak awal pemilihan, penetapan Ya. calon peserta pemilu, itu sudah cacat. Kecacatannya itu serius. Ya. Ketuanya bahkan disanksi etik karena bepergian dengan seorang perempuan yang notabene dia adalah ketua partai yang sedang menjalani proses verifikasi untuk lolos atau tidak lolos. Ini standar moral yang harusnya dijaga. Ya. Kalau ketua KPU nasional ini, Hasyim Asy'ari ini, memang punya seleb kontrol yang tinggi, karena etika itu sebetulnya seleb kontrol. Ya. Dia harus mundur itu. Betul. Demi apa? Demi martabat institusi dan demi proses pemilu yang dipercaya. Jadi kalau orang sudah tidak percaya kepada proses ini, ada dasarnya, bukan mengada-ada. Jangan bilang pelanggaran individu tidak Anda jangan kaitkan dengan hasil pemilu. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu artinya Anda tidak memahami etika secara totalitas. Jadi teman-teman di luar saya kira berpikir yang sama tentang kita, betapa situasi penyelenggaraan pemilu 2024 itu. Kalau Abang bilang ketua KPU mundur, itu kan nggak ada tradisi di kita dimundur, Bang. Kecuali dimundurkan. Ketua MK nggak mau mundur setelah menikah dengan adik presiden. Ya. Pada akhirnya dimundurkan. Demikian juga ketua KPU tadi, Bang, ya. Nah, mungkinkah sidang-sidang MK ini
bisa juga mengarah ke sana. Karena kan pelanggaran etik berkali-kali, tapi tidak ada lembaga negara ini yang bisa memberi sanksi tegas terhadap ketua KPU. Kan nggak ada, Bang. Ya, DKPP itu didesain untuk itu. Pada periode yang lalu, Arief Budiman melanggar etik sekali. Lalu diberhentikan sebagai ketua. Jadi ada tradisi DKPP bersikap tegas. Tapi yang ini aneh. Ada putusan DKPP menyatakan yang bersangkutan melanggar etika yang berat, lalu peringatan keras terakhir. Melanggar lagi dia, peringatan keras terakhir. Peringatan keras. Melanggar lagi dia, peringatan keras terakhir lagi. Mestinya peringatan keras terakhir itu ya terakhir. Betul. Yang berujung pada pemberhentian minimal dari ketua. Iya. Tapi DKPP tidak lakukan itu. Menjadi pertanyaan besar kita. Sebegitu hebatkah Hasyim Asy'ari? Berarti ada sesuatu dong kalau dia bisa sehebat itu. Patut kita pertanyakan. Iu punya tulang belakang jangan-jangan nih. Nah, itu dia. Ya, bukan tulang yang inilah. Apa orang biasa sebutnya pusat. Iu punya big boss kah? Iya. Atau Anda punya sesuatu yang Anda begitu tampak kebal hukum. Gitu loh. Sehingga DKPP nggak berani mengambil putusan yang semestinya diambil. Ini menjadi kecacatan yang kedua. Ada institusi namanya DKPP. KPU sudah tidak dipercaya, DKPP juga ujung-ujungnya tidak bisa dipercaya. Dan satu lagi, Bawaslu. Jadi ini sudah sistemik ini. Artinya dengan yang paling tidak diwakili oleh ketuanya yang sudah 5 kali melakukan pelanggaran etik. Dan sebenarnya di dalam pelanggaran etik itu ada pelanggaran prosedur ya, Bang? Iya. Pendaftaran Cawapres Gibran itu kan melakukan pelanggaran prosedur sebenarnya. Kemudian Bawaslu juga banyak mengabaikan laporan. Sedikit sekali menemukan temuan, tapi laporan justru banyak diabaikan juga, gitu kan. Kemudian DKPP tidak berani memberi sanksi yang tegas. Artinya ada sesuatu di penyelenggara pemilu ini. Ya, prosedurnya cacat. Cacatnya itu ada 2. Cacat institusional, 3 bahkan, cacat institusional, cacat personal, dan cacat penyelenggaraan. Jadi ada 3 aspek. Tidak ada tempat untuk mengadukan ini semua selain pada Mahkamah Konstitusi. Mungkin akan muncul dalam diskusi kita berikutnya. Tetapi saya mesti omongkan di depan bahwa Mahkamah Konstitusi diharapkan punya perspektif yang luas dalam melihat ini kasus. Ya, dia tidak harus atau tidak hanya melihat prosedur yang dilanggar, tapi melihat juga inkonsistensi, ketidakpercayaan, pelanggaran etik, ketidaktegasan penyelenggara pemilu. Semua itu diakumulasi untuk dikonstruksikan ke atas bahwa penyelenggaraan pemilu kita 2024 ini memang tidak layak untuk dinyatakan sebagai pemilu yang boleh MK diterima hasilnya. Saya itu sudah sangat absurd kalau MK sampai melakukan itu. Sebenarnya sebelum ke MK saya masih ingin bertanya dengan 3 kecacatan tadi. Kecacatan individual, kecacatan institusional, dan kecacatan prosedural. Dari 3 kecacatan itu, dari proses yang mereka lakukan ada hasil. Bagaimana hasil yang diperoleh dari 3 kecacatan itu, Bang? Itu batal demi hukum, batal demi etik. Jadi sebetulnya nggak perlu dimintakan pembatalannya itu. Dia sudah batal dengan sendirinya. Ya, jadi kalau 0103 tidak menerima, karena dia sudah tidak percaya dan sudah batal di mata 01 dan di mata 03. Tapi 0103 nggak punya otoritas untuk membatalkannya. Otoritasnya ada di lembaga negara, Mahkamah Konstitusi. Maka mereka mengambil upaya itu. Nah, jadi prosesnya cacat, personal yang menyelenggarakan cacat, institusinya cacat, prosedurnya cacat, maka hasilnya pun cacat. Maka ada orang mengibaratkan, ini orang mau sholat, wudhunya aja sudah nggak benar, batal, ya nggak bisa diteruskan itu sholat, kan gitu. Kalau dia paksain, ya batal namanya. Jadi ini yang terjadi. Tertib sholatnya bagus, tapi nggak wudhu ya tetap nggak sah. Nggak sah. Karena itu kemudian
MK gitu ya menjadi pintu terakhir ya, karena tadi prosesnya semuanya cacat Ya. dan 3 lembaga negara yang seharusnya bisa menjaga marwah pemilu, marwah demokrasi tidak menjalankan tugasnya. Pada akhirnya hanya tinggal MK. Tinggal MK. Karena MK lah yang dimandatkan oleh konstitusi. Di dalam pasal 24C dan di dalam pasal 22E. Ya. Itu cantolan konstitusionalnya MK. Ya. Bahkan kalau kita baca beberapa putusan MK, atau MK sudah mengatakan bahwa kami sebagai penerjemah konstitusi, penafsir konstitusi, dan penjaga konstitusi, itulah basis tertinggi menjadi dasar hukum mereka untuk mengadili perkara ini. Dan kalimat dalam konstitusi itu menyelesaikan sengketa. Nah, sengketa itu bisa proses, Ya. bisa prosedur, Ya. bisa angka. Meskipun di dalam pasal 475 Undang-Undang Pemilu, Ya. MK dikerangka menyelesaikan perselisihan hasil. Ya. Tapi kalau kita belajar dari jurisprudensi, putusan-putusan MK masa lalu, Ya. sekalipun tingkat pilkada maupun legislatif, apalagi kita merefer kepada KPU negara lain. Jadi membatalkan hasil pemilu, bahkan bisa mendiskualifikasi calon tertentu, Betul. itu menjadi kewenangan MK. Ya. Disitulah harapan terakhir publik Ya. akan tegaknya satu proses demokrasi yang benar. Ya. Itu. Ya. Itu kira-kira MK inilah tempatnya. Ya, ada banyak hal. Kalau kita misalkan bandingkan dengan MK negara lain atau kecurangan pemilu di negara lain. Di Austria itu karena kualitas lemnya nggak bagus, Iya. maka didiskualifikasi, Betul. diadakan pemungutan suara ulang. Ya. Di Maladewa atau Malawi bahwa surat suaranya ada tip X di PSU ya, Iya. pemungutan suara ulang. Betul. Saya melihat termasuk dalam sidang MK kemarin ada saksi yang mengatakan itu sudah di tip X. Gitu kan ya. Ya. Artinya sebenarnya pemilu di Indonesia, kualitas pemilu di Indonesia jauh lebih runyam dibanding beberapa negara yang oleh MK atau MA di negara itu diadakan pemilihan ulang atau pemenangnya didiskualifikasi. Apa harapan Abang? Itu benar. Jadi prosedur pemilu itu tidak sekedar yang kita pahami prosedur itu mekanisme ya. Anda datang ke sini jam sekian, sebelumnya sudah bawa undangan, undangan you bawa, nanti tanda tangan, tunggu, nanti ada panggilan. Bukan itu. Ya. Seluruh logistik pemilu itu dijamin masuk dalam kerangka memenuhi asas atau prinsip pemilu. Ya. Langsung, umum, bebas, jujur, rahasia, adil. Ya. Nah, kejujuran dan keadilan ini menjadi sangat penting. Kebebasan, kejujuran, keadilan itu yang terdepan. Kalau ada kecacatan dalam logistik, nggak memenuhi unsur ini. Karena pemilu itu harus berlangsung jujur. Ya. Nggak boleh ada kecurigaan. Surat suara di tip X. Bahkan waktu saya menjadi ketua KPU dulu, Jogja ini, surat suara terlipat, meskipun alamiah terlipatnya, itu harus disingkirkan. Nggak bisa dipakai. Ya. Surat suara yang tulisannya kabur, tidak seterang yang lain, ini disingkirkan. Ya. Nggak bisa dipakai. Ya. Kalau jumlah surat suara itu kurang dari yang semesti, bayangkan Soleh. Surat suara harus sama dengan jumlah DPT. DPT. Ya. Di TPS yang bersangkutan. Ya. Plus 2,5%. Ya. Itu harus fix. Ya. Berita acaranya jelas, ditandatangani semua pihak. Kurang nggak boleh, lebih nggak boleh. Ya. Semua dengan berita acara. Ini dilanggar, nggak perlu banyak. Ya. Satu saja dilanggar, cacat. Cacat. Gitu loh. Ya. Jadi kualitas pemilu itu dijaga sampai tingkat itu. Sementara kita kertas suara yang dikirim dan yang Nah. jumlah DPT banyak berbeda. Dan banyak macam informasinya yang harus Iya. yang mengindikasikan ketidakberesan itu. Nah, di sinilah MK masuk. Saya sih sangat berharap ya, perspektif sekali lagi, cara pandang MK dalam mengadili perkara ini itu luas. Agar MK meletakkan cara pandang baru. Oke.
Sehingga dia berkontribusi bagi pembangunan demokrasi kita di masa depan. Oke. Dalam persidangan MK, Ya. Sejauh ini tampaknya sih kita masih menaruh harapan karena MK tidak bicara pada hasil ya Bang. Ya. Sejak awal sampai berapa persidangan ini MK masuk ke dalam wilayah proses gitu. Ya. Menurut Abang kenapa MK berani langsung masuk ke wilayah itu? Pertama, ini dugaan ya. Dugaan positif. Dugaan positif. Saya ingin berasumsi positif dulu dengan rekan-rekan saya di karena puasa juga Mahkamah Konstitusi itu ya. Ya. Ini saatnya bagi MK untuk secara makro Ya. kontribusi bagi pembangunan, meletakkan pondasi baru atau pondasi penguat bagi demokrasi. Ya. Soleh, kalau saja MK menyatakan persidangan ini 01 dan 02 tuntutannya benar, Ya. permohonannya dibenarkan, bahwa ada cacat prosedur. Ya. Lalu MK ngambil keputusan batalkan hasil pemilu. Ya. Ya, membatalkan hasil pemilu lalu memerintahkan pemilu ulang. Di masa depan orang tidak akan bermain-main dengan prosedur. Oke. Selama ini prosedur ini dimain-mainkan. Ya. Karena tidak menyentuh prosedur, hanya menyentuh hasil, maka orang bisa main securang-curangnya. Ya. Yang penting you bikin jarak angka sejauh-jauhnya. Sehingga ke MK itu menjadi muspro, sia-sia. Ya. Karena tidak mungkin orang akan memperjuangkan angka sebanyak itu. Dan menurut saya MK terlalu rendah kehormatan martabatnya kalau hanya akan bergulat dengan angka-angka. Nggak perlu seorang profesor, nggak perlu negarawan di sana itu Soleh. Ya. Ya. Cukup kasihkan dengan anak akuntan yang jago berhitung, Ya. Itu. ahli IT, anak akuntan, selesai itu. Betul. Saya kira dia nggak butuh berhari-hari. Ya. Butuh 1 hari selesai perhitungan itu. Ya. Nggak begitu. Nah, itu satu. Mudah-mudahan MK sedang mengarah ke situ. Yang kedua, ini momentumnya bagi MK untuk membalik citra buruknya menjadi citra baik. Oke. Ya. Ini saatnya. Ya. Tentu berdasarkan profesionalisme, Ya. bukan emosionalitas. Saatnya sekarang. Dan yang ketiga, saya kira MK memang sejak awal mencermati proses pemilu itu. Oke. Mereka kan juga warga negara Betul. yang juga punya hak pilih. Ya. Tentu memilih, Ya. tentu mengamati, tentu membaca, tentu mencermati. Jadi di belakang kepala mereka itu sebetulnya sudah ada modal Ya. untuk mengadili perkara ini. Oke. Tapi mereka terikat dengan hukum acara, terikat dengan prosedur. Ya. Nah, jadi sekarang mereka sudah masuk ke prosedur itu. Dan tidak ada tanda-tanda bahwa mereka akan membatasi diri sesuai dengan bunyi Undang-Undang Pemilu. Ya. Tampak mereka sudah mengacu pada konstitusi, tidak lagi mengacu kepada Undang-Undang Pemilu. Jadi kalau lawyer dari pasangan 02 itu masih berkutat, saya kira itu sudah ditinggal oleh Mahkamah Konstitusi. Kira-kira kenapa lawyer 02 itu masih menarik ke rezim Undang-Undang Pemilu? Mereka nggak punya pilihan lain. Oke. Ya, mereka nggak punya argumentasi lain. Nggak mungkin keluar dari argumentasi itu. Selain argumentasinya formal legalistik. Yaitu mengacu pada Undang-Undang Pemilu. Yang kalau mereka baca sungguh-sungguh dengan jujur, Undang-Undang Pemilu itu tidak mengatur mengenai sengketa prosedur proses seperti yang sekarang terjadi. Nggak mengatur. Ya. Bawaslu hanya bilang proses yang tidak sesuai dengan undang-undang. Lalu contoh-contohnya money politik, gitu kan? Ya. Dan itu bukan wilayahnya Bawaslu. Bawaslu itu terlalu kecil lembaganya. Kewenangannya terlalu sempit untuk mengadili perkara sebesar ini. Betul. Ini memang MK. Ya. Ya. Ini wilayahnya Mahkamah Konstitusi. Nah, pasangan 02 melalui kuasa hukumnya tidak punya argumentasi lain. Jadi mau dipasangnya di situ profesor-profesor siapapun, Ya. begitu mereka bergerak dari keluar cara berpikir itu justru menjadi jebakan Batman. Oh. Ya, jebakan Batman bagi mereka. Mereka mesti berkutat dengan cara pandang normatif, legalistik, mengacu pada Undang-Undang Pemilu. Karena kalau kita lihat kan
ranah Bawaslu itu hanya pada level undang-undang kan ya. Iya. Terutama undang-undang pemilu. Iya. Tapi MK itu pada level konstitusi. Iya dong. Kalau MK dibatasi kewenangannya hanya pada menguji undang-undang dalam konteks ini, berarti sama dengan Dan ini Bawaslu. juga bukan pengujian undang-undang. Ya. Pengujian kasus. Kalau Ya. pengujian kasus, dia hadir sebagai representasi konstitusi, MK itu. Ya. Mahkamah Konstitusi namanya juga. Ya. Bukan mahkamah pemilu atau mahkamah kalkulator, bukan, dia mahkamah konstitusi. Jadi itu alasan mengapa 02 saya lihat di wawancara mereka di tampilan di sidang itu menunjukkan memang berat menjadi posisi semacam itu. Ya. Nggak punya argumentasi apapun. Betul. Gitu. Jadi ini kan seperti ada dua kutub memang ya Bang. 02 pihak terkait dan termohon ini memang berargumentasi legalistik formalistik ya pada kuantitatif gitu. Iya. Tapi justru menarik ketika argumen-argumen dari paslon 01 dan 03 mencoba melihat dari aspek yang lebih luas tentang konstitusi, tentang pelanggaran HAM dan tentang negara ini, mau dibawa kemana negara ini? Ya, saya kira cara berpikir kuasa hukum dan juga saya kira cara berpikir paslon yang dituangkan di dalam permohonan yang sudah disampaikan kepada majelis MK itu mendasar. Saya kira ini baru kali ini ada permohonan yang begitu dalam, argumentasinya. Lepas dari case-nya, semua pihak belajar banyak dari dua permohonan yang menurut saya itu kualitas tinggi. Kualitas tinggi. Yeah. Dan saya membayangkan bahwa MK pun belajar banyak ini dari case ini ya. Apalagi keterangan-keterangan ahli kemarin. Nah, saya ingin masuk, ada satu pertanyaan ketua ketua KPU atau siapa yang mengatakan mengapa ketika pemilihan pemilihan zaman Mega berhadapan sama ini, yang menang ini, tentang bansos itu ya, tentang bansos dan lain-lain, mereka nggak sadar pertanyaan yang di dalamnya juga menyelipkan pernyataan justru menunjukkan mereka berpihak kepada 02. Coba cermati. Ya. Tanpa mereka sadari, ya. Saya kira itu mereka terperangkap dengan cara pandangnya sendiri. Sebentar. Ini menarik. Ya. Menarik. Mungkin teman-teman kuasa hukum lainnya bisa melihat coba bahwa mereka mempertanyakan, KPU mempertanyakan tentang tahun 2004, 2009, 2014, gitu ya. Itu menunjukkan mereka berpihak pada 02. Ada dua. Yang satu lagi, ketika ditanya, mengapa KPU menerima pendaftaran Gibran? Karena ada Kepres. Ya. Loh, Kepres itu memang izin bagi pejabat yang mau maju. Bukan izin untuk mendaftar. Ya. Kami izinkan untuk maju. Dan itu nggak ada urusannya dengan syarat umur. Betul. Nggak ada urusannya dengan syarat dia mau diterima atau tidak oleh KPU. Tapi KPU mengatakan kami menerima Gibran karena sudah out posisinya berdasarkan peraturan KPU yang sudah digeledah habis, dan mereka ternyata menerima Gibran itu tidak berdasarkan aturan. Lalu keluar karena ada Kepres. Ya. Nah, kalau begitu Anda nggak independen. Iya. Anda nggak imparsial, sekaligus berarti Anda secara tidak langsung ya menjadi anak buahnya presiden. Ya, itu satu. Menjadi pendukung 02 kalau begitu. Ya. Kan nggak bisa dihindari tafsir itu. Betul. Gitu. Ya. Termasuk ketika pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita bicarakan. Nggak bisa dipungkiri. Itu yang saya bilang, pertanyaan dan pernyataan mereka justru masuk dalam perangkap menguatkan tuduhan, sangkaan bahwa Komisi Pemilihan Umum di bawah pimpinan Hasyim Asy'ari ini tidak independen, tidak imparsial, dan tunduk pada kekuasaan presiden. Ya. Itu. Karena membawa Kepres diterima, artinya dia tidak menggunakan peraturannya sendiri kan? Iya. Dan dia salah kaprah. Kepres itu bukan untuk melegalisasi pendaftaran Gibran, bukan. Itu izin buat Gibran karena sedang menjabat wali kota untuk mendaftar. Betul. Gitu loh.
Eh, ini kan sangat mendasar ya, pemahaman itu sangat mendasar. Apa nggak paham? Ya, kalau nggak paham sulit. Di situ ada sarjana hukum, Hasyim Asy'ari itu sarjana hukum. Iya. Tapi menumpulkan pemahaman. Atau panik? Panik, nggak punya alasan cukup. Iya. Jadi memang repot Soleh. Kalau orang sudah berbohong tidak jujur, maka dia akan berbohong lagi untuk menutupi kebohongan berikutnya. Itu yang disebut dengan kebohongan sistematis. Ya. Maka jujurlah, Anda nggak repot menjalani hidup ini. Ya. Etislah you menjalani hidup ini. Etislah pegang jabatan. You nggak punya beban. Karena itu jangan cari penyakit jadi pejabat. Ya. Apalagi jadi pejabat, kartu asnya di mana-mana. Doyan cewek ada sama si itu. Terima duit haram ada sama si itu. Negosiasi tambang ada di situ. You udah di kerangking tuh, udah diikat kaki kanan, kuping, hidung. Jadi itu dia hidup karena masih ada nyawanya aja itu. Masih ada nyawa, tapi ruhnya sudah nggak ada. Kepribadiannya sudah nggak ada. Habis sudah. Ada juga yang agak unik. Kenapa Anda kalau tahu pendaftaran Gibran itu cacat, kenapa Anda ikut terus dalam tahapan-tahapan, ikut berdebat dengan 02 dan sebagainya? Gimana logika ini, Bang? Ya itu tadi. Mereka tidak mungkin mundur lagi. Mereka kalau mundur, itu menang sebenarnya. Menang secara personal. Kalau mundur, oke, kami sudah salah dan kami mundur. Atau kemarin KPU menyatakan, hasil dari proses pemilu ini, kami nyatakan tidak bisa lanjutkan. Rekapitulasi tidak dilanjutkan. Dan mengajukan surat kepada Presiden, bahwa Komisi Pemilihan Umum menyatakan dalam plenonya tidak menerima hasil proses penyelenggaraan yang sudah berlangsung dan meminta Presiden segera mengeluarkan ketentuan atau izin kami akan melakukan pemilihan umum ulang. Kesannya kalah tapi menang KPU sebetulnya. Tapi mereka tidak milih jalan itu. Itu kalau bahasanya Iwan Fals, manusia setengah dewa, Bang, kalau berani seperti itu. Itu dia, tapi mereka akan bilang kami bukan dewa memang. Karaktermu yang harus kau tiru, kan begitu sebetulnya. Nah, sekarang mereka kadung. Ya itu tadi, nggak punya pilihan lain selain maju, meskipun hancur lebur. Ya, dan ada lagi yang menarik, sebuah catatan, Bang. KPU dan Bawaslu tidak kompak. Ada dua momen ketika dicecar oleh Ketua MK. Satu mengatakan soal Bawaslu tidak bisa melihat pendaftaran Gibran karena tidak diberi akses silon, sistem informasi pencalonan online itu ya. KPU Bawaslu nggak bisa masuk, nggak dikasih akses. Walaupun kata KPU kami sudah memberi akses, tapi kata Bawaslu iya, tapi ketika kami masuk ternyata sudah nggak berlaku, gitu. Artinya ada lempar-melempar sisi itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Bawaslu pasca pencoblosan sempat merilis ada sekian banyak pelanggaran pemilu. Iya, yang ribu TPS, yang 1000 TPS itu. Iya. Dan ketika Ketua KPU dicecar oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, bukan Ketua Mahkamah, oleh Bu Eni ya, untuk dibawa data itu, KPU mengatakan kami nggak punya datanya karena nggak diberi oleh Bawaslu. Ini karena menarik gitu ya. Ya itu fakta. Ada apa dengan penyelenggara pemilu ini? Itu fakta. Bukan sekedar informasi. Tapi itu fakta. Karena sudah terungkap di persidangan. Ya kan? Dan pasti dicatat penting oleh Mahkamah Konstitusi. Betul. Kesimpulannya cuma satu. Amburadul. Dah. Betul. Amburadul. Institusinya amburadul, personalitinya amburadul, prosedurnya amburadul. Lalu apa lagi? MK mau cari bukti apa lagi? Betul. Itu bukti. Jadi bagaimana publik bisa melihat itu ya? Karena kan sebelum pemilu kan mereka, terutama para pemilih yang banyak diberi bansos gitu, yang kata Kompas itu 51 juta ya.
Sehingga oke lah mereka memilih seperti itu. Tapi ketika melihat ini, yang dipertontonkan di MK seperti ini, apakah mungkin muncul kesadaran publik untuk menggugat kembali? Sekarang ini sudah muncul. Cuma ada yang tampak di permukaan, tapi ada yang tidak tampak di permukaan. Okay. Ya. NGO, pers, personal itu sudah muncul. Ya. Berbagai macam bentuk kemunculan mereka. Ya. Nah, putusan MK ini, kita kembali bicara tentang putusan MK, akan berimplikasi juga kepada menumbuhkan kesadaran publik tentang betapa pentingnya menjaga prosedur ini. Karena mahal sekali akibatnya. Okay. Mahal sekali. Kita merampas sebagian besar dari kekayaan Republik. Tapi bukan kekayaan dalam... Kalau secara material kita rugi triliunan. Yeah. Tapi secara imaterial, yaitu morality kita. Etika kita. Yang sedang tertatih-tatih kita bangun. Kita ini sedang tertatih-tatih membangun etika berbangsa bernegara. Yeah. Sedang tertatih-tatih membangun moralitas berbangsa bernegara. Sedang tertatih-tatih membangun trust dalam berbangsa bernegara. Ya, ini rontok. Ya. Maka benar pernyataan Todung Mulia Lubis. Hanya butuh satu orang untuk meluluhlantakkan negeri ini. Tapi kita butuh minimal 5 hakim MK untuk memulihkan negeri ini. Saya kira itu satu statement kuat sekali ya untuk menggambarkan kerusakan yang sudah terjadi dan bakal kerusakan besar yang terjadi ke depan. Kalau MK tidak tampil sekarang menyelamatkannya. Ada presiden kasus cicak buaya. Ya. Itu disidangkan di MK akhirnya. Itu dalam proses pelemahan MK pada dasarnya. Iya. Pelemahan KPK. Iya. Itu. Tapi justru karena kasus cicak buaya itu, kemudian justru posisi KPK bisa diperkuat gitu ya. Dan itu civil society juga merespon ya dalam proses persidangan di MK gitu. Banyak aksi demo waktu itu. Gitu. Apakah mungkin yang sidang-sidang MK ini akan civil society juga akan ikut memberi dorongan kepada persidangan MK? Ya, sudah ada amicus curiae. Oke. Dari beberapa elemen. Ada kelompok guru besar, ada kelompok seniman, ya, yang mengajukan amicus curiae itu. Ya. Itu satu bentuk komitmen dan atensi pada MK agar MK independen, imparsial, sesuai dengan asas-asas etika hakim. Ya. Sekaligus juga harapan MK menjadi tonggak penting bagi menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar untuk kita maju dalam tahap berikutnya menjadi bangsa yang lebih beradab gitu. Harapan kita ada progresivitas dalam proses dan dalam putusan MK. Proses itu misalnya siapa saja yang bisa membantu membuat terang suatu masalah, panggil saja ke MK. Mudah-mudahan 4 menteri ini hadir, karena nggak bisa menolak permohonan perintah pengadilan. Kalau bila perlu Jokowi suruh datang, panggil dia, tuh hadir. Bila perlu. Bahkan kalau saya menyarankan civil society dipanggil. Media panggil. Kompas, Tempo panggil untuk menjadi saksi, memberikan keterangan. Masyarakat sipil panggil untuk memberikan keterangan. Bintang filmnya Dirty Food panggil. Untuk membuat terang suatu masalah. Panggil. Sebagaimana dulu ketika cicak buaya. Siapa yang menduga Hakim MK waktu itu memutar percakapan dan itu membalikkan situasi luar biasa. Nah, jadi negara-negara maju Amerika itu Amerika sering menjadi referensi. Sekalipun dalam banyak hal kita nggak bisa meniru mereka. Tapi dalam hal tertentu kita mesti angkat topi ya. Konstitusi mereka, sistem penegakan hukum pidana mereka. Ada banyak hal, terutama dalam hal prosedur. Mereka perbaiki. Akhirnya masuk konstitusi. Karena putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat.
kasus Miranda Warning, kasus O.J. Simpson misalnya ya, dan kasus-kasus lain. Termasuk sejarah keluarnya Constitutional Court. Ya. Pengadilan konstitusional yang sekarang kita berang, itu justru cikal bakalnya adalah di Marbury, kasus Marbury di Amerika Serikat. Jadi MK kita diharapkan menemukan hukum, melakukan terobosan hukum sebagai pengawal konstitusi, sehingga dia bisa menjadi jurisprudensi, sumber hukum bagi tertib hukum, bagi perbaikan hukum kita ke depan, termasuk hukum pemilu kita. Dan ini momennya sekali lagi. Ya. Ya, di proses sidang MK ini pada dasarnya kita bisa melihat bahwa MK tidak hanya sekedar mengadili perselisihan hasil atau proses pemilu, tapi melihat proses perjalanan negeri ini yang begitu banyak undang-undang yang sudah dirusak, sehingga melahirkan pemilu yang seperti ini. Undang-undang pemilu sendiri kan sudah demikian dirusak. Dan sepertinya ini sebuah sejarah yang sudah ditorehkan oleh MK, mengundang 4 menteri. Ya. Ya. Sebelumnya sepertinya belum pernah ya, Bang. Saya lupa, tapi MK. mungkin pernah ya MK memanggil, bahasanya yang benar itu memanggil. Ya. Karena dia akan bersaksi di persidangan. Okay. Dan ini lepas dari apa yang sudah terjadi di masa lalu. Ya. Tapi di era ini, di era yang selama 10 tahun ini kehidupan demokrasi kita nyungsep ya. Negara hukum kita nyungsep, demokrasi kita nyungsep. Bagaimana tidak ada oposisi. Pokoknya makin runyamlah negara kita ini ya. Makin runyam negara kita ini. Dan MK tampil dengan misi persidangan yang semacam ini. Menurut saya ini sudah langkah maju. Ya. MK nggak boleh surut lagi. Ya, MK mulai mundur lagi. Sampai sekarang kalau ditanya orang, Pak Parman bagaimana peluang di MK? Teoritik besar. Okay. Satu saja krusial poinnya itu adalah integrity personality hakim. Ya. Bagaimana masing-masing hakim itu. Lalu orang mengidentifikasi satu persatu. Ya. Si A bagaimana, si B bagaimana. Dan itu wajar. Ya. Ya, di negara lain juga begitu. Orang mengidentifikasi. Nah, kembali. Apakah hakim-hakim MK ini akan tetap mencatatkan dirinya sebagai hakim-hakiman? Ya. Atau hakim beneran? Okay. Ya, saya dulu suka menggunakan istilah itu. Oh, dia sih hakim-hakiman, saya bilang. Ya. Ya, seolah-olah hakim gitu. Bukan hakim dia. Ya. Itu waktu saya masih di Jakarta. Nah, sekarang pertanyaan buat mereka. Benarkah mereka hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat dan mulia itu? Ya. Ataukah mereka sekedar seseorang yang berjubah menjabat lalu dikasih SK untuk disebut sebagai hakim, yang cara berpikirnya, nuraninya, cara bertindaknya sama sekali nggak menunjukkan. Nah, itu tergantung kepada mereka. Kodari dalam sebuah obrolan di salah satu stasiun televisi juga mengatakan bahwa ya ini kan kesannya sekarang hakim MK seperti itu, kualitatif. Tapi nanti pada kesimpulannya dia akan kembali ke kuantitatif. Bahwa kami harus terikat dengan undang-undang. Itu kata Kodari. Jadi kesannya ini sebuah drama lah. Kira-kira seperti itu ya. Sebuah drama. Toh nanti ujung-ujungnya juga kuantitatif. Iya, Kodari kan bagian dari 02. Oke. Dia tentu harus konsisten dong. Itu kan sempalan dari cara berpikir legal formal. Oke. Itu bahasa lain dari cara berpikir legal formal. Orang menyebut kuantitatif, menyebut angka-angka, karena memang bahasa hukumnya begitu. Ya. Kalau di bahasa hukumnya menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, ya ujung-ujungnya kalau mau diterjemahkan dalam bahasa sederhana angka-angka. Oke. Ya. Dalam satu tulisannya Penny Green, dia mengatakan bahwa yang membedakan pemerintah dengan gerombolan perampok adalah keadilan. Sebuah pernyataan yang sangat menarik gitu ya. Iya. Pemerintah yang tidak bisa mewujudkan keadilan, pada dasarnya dia hanya perampok. Iya. Gerombolan perampok Saya setuju yang dengan selalu statement. mau berkuasa, gitu kan, menjarah
harta rakyat, menindas hak asasi manusia, gitu. Dan komentar Abang terakhir apa, Bang? Saya terkesan dengan keterangan ahli Romo Magnis Suseno. Oke. Salah satu judulnya adalah Presiden dan Etika. Tuntutan etika pada seorang presiden itu melebihi tuntutan hukum. Ya. Tuntutan hukum hanya akan bicara iya benar, iya salah. Oke. Tapi tuntutan etika, tingkat kebenaran menurut etika dan tingkat kebenaran menurut tingkat kebenaran menurut etika dan tingkat kesalahan menurut etika itu jauh lebih tinggi daripada hukum. Dan kesimpulannya presiden kita nggak punya etika. Wah, ya. Oke, baik, sahabat Jogja Network, kita akan akhiri obrolan kita dan semoga dalam beberapa waktu kemudian kita nanti akan bisa kembali ngobrol-ngobrol lagi tentang berbagai isu tentang hukum dan keadilan. Terima kasih. Terima kasih, Soleh. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.